Jadi aku mulai bener-bener yakin dan mantap lagi di tahun 2022. Oh, udah Itu 2 pun tahunan. tepat di mana aku mendapatkan ujian yang sangat-sangat luar biasa dari Allah. Oh. Ketika aku ya memang ya semua makhluk itu ketika kita akan niat, ketika kita akan kembali, Allah itu bakal nguji kepercayaan keimanan kita pun juga sangat luar biasa gitu loh. Iya, Kayak betul. seolah-olah kayak lu yakin gak sih bakalan ini lu gua uji kayak gini bisa nggak ngadepin? Untung tak undang ke sini udah bener-bener jelas ya gitu loh. Oh, untung udah jelas. Harus dong, harus. Enggak. Masa Aku temenan udah lama kok. Sebenarnya juga jelas gitu. Ya alhamdulillah. Aku jadi teman bersyukur nih udah balik nih. Kemarin sempet ikut satu suro ya. Kita di Iya. Solo bareng ketemu di Solo. Aku juga kaget anjir. Nah, Apain itu? satu suro juga termasuk perjalanan spiritual juga. Tapi maksudnya balik ke Islam lagi tuh udah berapa lama, Kak? Maksudnya udah fix nih, udah Mu'alaf, menentukan. iya. Jadi aku mulai bener-bener yakin dan mantap lagi di tahun 2022. Oh, udah Itu 2 pun tahunan. tepat di mana aku mendapatkan ujian yang sangat-sangat luar biasa dari Allah. Oh. Ketika aku ya memang ya semua makhluk itu ketika kita akan niat, ketika kita akan kembali, Allah itu bakal nguji kepercayaan keimanan kita pun juga sangat luar biasa gitu loh. Iya, Kayak betul. seolah-olah kayak lu yakin gak sih bakalan ini lu gua uji kayak gini bisa nggak ngadepin? Semakin tinggi iman manusia atau makhluknya, Allah akan menguji sangat jauh lebih besar. Betul. Karena semakin banyak tantangannya, semakin pohon tumbuh berdiri tinggi, itu semakin banyak juga tantangannya. Seperti yang segmen kita sebelumnya, Allah Tuhan izinkan aku berdosa. Oh iya, benar-benar. Itu yang benar-benar kusuk jalan ke ini. Aku Ya, udah nonton loh, bagus banget. ya kan Itu luar biasa. Perjalanan spiritual kan itu Iya, salah satu. luar Iya. biasa loh dari mulai lurus ya kan. Nah, kalau misalkan penasaran tonton di segmen berikut sebelumnya. Ya kan, nonton sebelumnya. Nonton sebelumnya. Lu nonton pada saat udah tayang segmenku kemarin atau ini? Iya, udah pas udah tayang dong, Bro. Selalu melihat di podcast Relung Hati ini. Wah, luar selalu jadi biasa, luar langganan biasa. sih. Terima kasih, luar biasa. Parselnya tambah lagi. Oke, tapi lanjut. Udah 2 tahunan ya berarti ya, Kak Adel ya. Iya, nah di situ tuh cobaan itu sangat luar biasa ya buat aku karena memang diuji dari segala sisi, mulai dari mental, keluarga, juga ekonomi, juga percintaan semua. Tapi masa ini morat-marit. mau diceritain ini yang jangan. kamu udah enggak ya. Skip. Mas Taufin nanti tolong di bip ya. Tadi keceplosan dikit. Huru hara. Enggak perlu diceritain itu ya. Iya, enggak usah. Kan itu katanya bukan ya, enggak usah dilanjut. Bahaya. Oke, lanjut. Tapi habis dari itu dapat ujiannya tuh setelah memutuskan atau sebelum memutuskan? Ketika aku sudah memutuskan, aku udah mantep nih, udah Bismillahirrahmanirrahim, balik sampai mati, dan aku akan pertahankan agama ini sampai kapanpun. Pada saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Mulai, jangan harap perjalanan akan mudah dan mulus. Tapi dari dari cobaan-cobaan itulah ternyata aku sangat bener-bener merasakan ternyata ini rahmat Allah itu ini, kasih Allah itu ini. Oh, ternyata dari setiap cobaan-cobaan yang datang itu ada rahmat yang bener-bener bisa aku rasain gitu. Pertolongan di mana aku kepentok, di mana aku bener-bener nggak punya jalan, aku bisa merasakan kehadiran betul. Allah itu ternyata bener-bener ini. Iya. Apa yang sempat aku pelajarin di beberapa pembelajaran di sekolah, di ilmu agama, di thorikot dan lain-lain, dan segala macam ilmu-ilmu tentang tasawuf itu kan semua ilmu laku ya, ilmu kebatinan. Itu kan ilmu kebatinan dan ilmu laku, dan memang bisa aku bisa
meinikan. Oke. Iklan. Iklan sejenak. Iya. Iklan sejenak. Dari ilmu-ilmu agama yang pernah aku pelajarin dulu, ya kan. Mhm. Dari situ ternyata baru terjawab di part kehidupanku yang ini. Oh, ternyata rahmat Tuhan yang seperti ini loh yang harus aku terapkan. Jadi kayak gitu. Jadi malah kebuka semua sih. Jadi aku semakin mantap dan terus ini kan Bisa agama konsisten, ini, terus bisa kemudian konsisten. bisa lebih dekat lagi ya kayaknya. Betul. Makanya pada saat kemarin aku sempet ini ketemu sama salah satu guru besarku dulu ya, waduh, guru besarku dulu waktu belajar lah, ya kan, mampir pulang gitu. Aku ya kamu tahu sendiri lah keadaan manusia kan naik turun kan Iya, ya Del ya. benar. Terus aku juga sering cerita ke kamu juga pada saat aku ada masalah atau apa. Pada saat di kantor dulu aku balik nih Tulungagung, aku ngobrol sama guruku, Allah itu satu, dia bilang gitu kan. Beliau bilang gitu, satu, kita itu nol gitu. Skill semuanya itu anggap saja nol. Nah, pada saat kita mengedepankan segi apa ya, ego kita, ibarat kayak kita nggak butuh Allah nih. Allah padahal itu adalah angka bulat satu, yang dimana itu sebenarnya kita itu kayak semuanya itu adalah zero atau nol ya. Kayak skill kita itu nol, terus kemudian fisik kita itu nol, kita ganteng itu kan mujizat dari Allah ya, alhamdulillah ya. Itu nol, terus semuanya nol, semuanya nol. Nah kalau misalkan satu itu di belakang nol 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 nol, depan ini nggak ada apa-apanya, nggak akan ternilai. Betul. Pada saat kita berfokus lagi ke Allah lagi, Allah maju di angka satunya di depan, nol kita di belakang, menggabungkan itu semua, itu akan sangat ternilai. Dan Yes. disitulah aku benar-benar terketuk hatiku. Terus kemudian aku udah nggak mentingin dunia pada saat itu, udah aku fokus dengan ibadahku. Kemudian aku fokus dengan apa yang sebaiknya diajarkan, kayak kita misalkan bersedekah dan lain sebagainya. Semakin tak tingkatin itu semua, luar biasa. Teman-teman harus coba itu semua. Yes, betul. Itu benar-benar jalan kayak kebuka, benar-benar kebuka. Karena sejatinya yang memberikan kita rezeki ataupun semuanya kan hidayah, dan semuanya kan dari Allah gitu loh. Betul. Pada saat kita ada masalah ataupun apa, kita semakin menjauh itu semua, ya itu kayak ego kita, nolnya semakin di depan, tapi satunya di belakang, kita nggak ada nilainya lagi. Betul, Gitu. betul. Dalam banget ya pembahasan hari ini. Iya, aduh banget. Karena vibes-nya hujan juga gitu kan. Enak ya bahas gini. Ini mah obrolan cowok jam 1 jam 2 malam ya. Benar-benar sambil kopi hitam. Iya, kopi hitam sama kelintingan sur. Agak sebut merek ya, kan di endorse. Betul, belum masuk. Yang penting parfum aja. Semuanya pakai Fumi parfum ya kan? Oke. Tapi dalam perjalanan itu ada nggak sih Kak yang menemani atau yang mengiringi, mungkin dalam perjalanan itu teman-teman jadi menjauhi, atau mungkin pasangan juga menjauhi atau gimana gitu Kak, atau ada yang menemani dalam perjalanan itu gitu? Dalam perjalanan itu jujur ada sebenarnya kan aku ini kan ngelakuin ini itu tuh kan nggak ada orang yang tahu sih sebenarnya, cuman mungkin beberapa temen close friend aja ya kan, Iya, yang iya, tapi betul. aku pun nggak semerta-merta cerita gitu Iya, langsung. betul. Ya mungkin salah satunya ini ya Mas Feby ini, cuman ya aku juga nggak pernah cerita yang gimana-gimana. Jadi Iya, nggak untuk detail-detail itu untuk enggak. perjalanan itu sendiri sebetulnya aku benar-benar sendiri. Sendiri. Benar-benar mencari Tuhan hadirkan hidayah dan semua hal untuk pikiran aku, untuk pengetahuan aku, untuk tahu nih arahku itu seperti apa ya, lewat orang-orang. Aku nggak mau untuk cerita ke siapa-siapa aja. Aku mempercayakan itu langsung aja ke ahlinya, ke pemuka-pemuka agama itu. Terus dari sanalah aku soalnya gini, kalau aku terlalu banyak cerita itu malah terlalu banyak saran dan yang membuat bingung dan Betul. malah malah si A punya argumen, Iya, betul. si B punya argumen yang lain. Daya Jadi keyakinan kita menjadi pudar. bener. Jadi aku langsung menyerahkan aja semuanya ke ahlinya. Dan dari situlah aku ketemu sosok yang sangat-sangat bener luar biasa. Dan ya Allah, aku selalu kirim Al-Fatihah terus setiap sholat. Setelah sholat ke beliau. Beliau itu salah satu mursyid aku, guru aku.
yang sampai detik ini terus membimbing aku di perjalanan spiritual ini, dan salah satu orang yang sangat tidak pernah menghakimi aku, dan disinilah aku sampai. Luar Karena- biasa, luar biasa. Iya sih, karena di bayanganku ya kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, maksudnya Butuh pendamping pastinya. enggak, bukan gitu, tapi kayak ibaratnya kan kalau Yang orang menemani nggak gitu. tahu ya, ya kalau orang nggak tahu ya kak, itu kan bisa aja bilang, kok mempermainkan agama gitu-gitu Nah, kan. itu kebanyakan yang aku dengar, dan pasti mereka pasti ini Adel gak jelas nih, manusia gak jelas. Nah, makanya aku bertanya, apakah dalam proses itu teman-teman tuh jadi menjauhi karena menghujat dan itu sebagainya atau enggak gitu loh. Itu sih Iya, Kak. betul. Ternyata teman-teman juga nggak tahu kan. Iya, Nggak. ya tahu pun, tapi mereka pasti punya argumen dengan yang kayak yang dibilang ngejudge kayak gitu. Tapi nggak terganggu sama sekali sama. Enggak, karena ini kan hidup aku, perjalanan spiritual aku pun juga nggak bisa menghakimi, oh si ini begini, si A sebegini. Ya setiap manusia punya story lini kehidupannya masing-masing ya, punya timelinenya masing-masing. Mungkin kehidupanku ya saat ini dengan perjalanan seperti ini, dengan takdir yang seperti ini, ya aku harus menjalani aja kayak gitu. Fokus sama tujuan Fokus aja. tujuannya dan mencari nih apa sih yang aku cari kayak gitu. Betul. Aku juga sempet ingat nih, tadi aku diam itu mikir juga gitu. Aku sempet ingat juga salah satu teman aku juga yang dimana dia tuh lumayan udah berhasil ya di dunia pekerjaan. Terus aku ngeliat di rumah tangganya juga lumayan. Aku ngeliat dia itu cuma satu hal, dosaku ya pasti aku tanggung sendiri, pahalaku ya aku tanggung sendiri. Biarkan orang-orang itu mau ngejudge aku gimana pun, yang jelas urusanku sama Tuhan, sama Allah itu udah jelas, bener, udah gitu toh. Entah mereka nyindir aku, nyibir aku gimana, aku nggak pedulikan itu. Di titik dimana di posisi aku udah sekarang kayak gitu, dimana aku udah nggak mempedulikan orang mau bilang apapun. Yang jelas aku tidak menyakiti mereka, aku jalan sesuai realku. Kemudian yang penting ya sesuai, udah itu Iya, aja. betul. Nggak merugikan orang lain. Nggak merugikan orang lain udah cukup. Gitu. Nah, ini penting banget sih, based on my experience juga ya. Kita nggak bisa sekarang itu jadi manusia tuh kayak semata-mata langsung menghujat. Misalkan nih si A nih sosoknya anggap aja ya sebagai wanita nakal ataupun wanita yang apalah, atau lelaki suka komer ya. Atau apa Bahasanya ya, komer. terus hidupnya udah langsung itu pasti masuk neraka. Klaimnya kayak gitu ngejudge ya. kayak gitu. Itu nggak bisa aja. Perjalanan spiritual manusia kan berbeda-beda jalannya. Betul. Dia bisa seperti itu. Hidayah kan samar ya. Bisa aja nih orang si yang peminum komer ini masa mudanya si B lah, anggap aja si B ini peminum, terus masa mudanya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Di masa tuanya dia dikasih Allah hidayah melalui sakit yang dia sebabkan, dan dia bertobat. Itu jauh lebih baik daripada si A yang dari muda dia sholat, dia beribadah, tapi di masa tuanya dia lupa diri, dia tafakur, dia sombong, dia riya. Habislah. Amal-amalnya. Better yang mana? Atau yang B? Ya kita nggak tahu pada akhirnya. Cuman pada saat cerita ini ya pasti yang better itu yang B. Jadi kita nggak boleh semata-mata menjudge kayak gitu. Aku juga pernah dengar juga kan, ada dalam suatu pengajian gitu kan, ada yang tanya kayak gimana sih, apakah orang yang nggak berkerudung tuh pasti nggak masuk surga gitu-gitu kan, maaf ya kak ya. Tapi terus habis itu ustadznya tuh bilang gini, kamu misalnya nih orang yang berkerudung itu belum tentu dia melakukan kewajibannya dengan benar. Tapi ada juga nih orang yang nggak berkerudung tapi ternyata di sepertiga malam dia selalu itu datang ke Allah. Kan kita nggak pernah tahu, ibaratnya tuh kita nggak pernah tahu amalan di belakangnya kan gitu loh. Jadi karena ibadah manusia nggak ada yang pernah tahu. Ya. Betul. Karena yang catat pada saat pada intinya adalah yang di atas itu. Bahkan Ustadz Boni pernah bilang bahwasanya jangan pernah judge seseorang itu dari sisi buruknya, karena yang seorang yang buruk pernah punya masa lalu yang baik, ya kan, sehingga dia juga pernah mengalami kebaikan itu. Pada saat yang baik pun juga punya masa lalu yang buruk, kita nggak tahu, ya kan. Yang baik sekarang belum tentu kedepannya terus juga baik, ya kan. Tapi ya kita berdoa aja semoga terus baik, kayak gitu. Yang buruk sekarang siapa tahu dia ada hidayah kayak tadi, terus kemudian dia jauh lebih baik dari kita nggak ada yang tahu juga. Tugas kita harus saling menghargai. Tugas kita untuk tidak boleh semata-mata menjudge, langsung menilai
oh kalau A pasti A, kalau B pasti B. Hmm. Semua kalian pernah dengar nggak kalau manusia itu sifatnya berubah-ubah? Ya, Ya, dinamis itu dinamis, ya. ya. Dinamis itu tadi betul. Udah ada sendiri kok guys yang tugasnya buat Nyatat. nyatet yang mana yang Hmm. baik, yang mana yang buruk. Jadi kita nggak usah Hmm. ikut-ikutan. Ya kalau Benar. misalkan nggak suka pada anaknya atau ininya, ya udah nggak usah apa namanya, ya nggak usah ngejat aja. Yang kalian nggak usah berkumpul, nggak usah berteman, selesai, udah di situ. Betul. Kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, gak usah ngomong. Itu jauh lebih baik sih, diem aja Iya mantau kan? ya Bener. kan. Iya, Nggak bisa mantap. berkata-kata yang baik, mending diem aja. Oke, udah Dan- lama banget ya. Kita tadi bahasannya dalam banget loh. Iya. Dalam Bahas tentang bahasnya- perjalanan spiritual ini Yes, ternyata. Oh, perjalanan berarti bisa spiritual. dicatat nih sebagai thumbnail kita, perjalanan spiritual untuk mencari Jati diri. jati diri. udah Bukan nemu kitab judul suci. thumbnail. Iya. Bukan kitab suci lagi. Kita suci kayak Sugokong nggak ya? Berarti Tapi ngomong-ngomong sebenarnya Adul ini orangnya rame banget sebenarnya, lebih kocak lagi, lebih gokil lagi, sumpah. Ini aja modenya slow, nggak tahu karena hujan ini kayaknya. pencitraan Pak. Pencitraan Enggak. plus pembahasan. Pembahasan. Pembahasannya harus menyesuaikan, ini kan tentang Betul, ini betul, ya betul, kan. betul. Kalau ngereok aing mau. Nah, Gimana? segmen berikutnya kayaknya kita harus bahas-bahas yang lain yang bikin lebih bikin ringan. lebih Yang ini. Tapi heboh-heboh. ini kayaknya memang benar-benar slow banget, memang bagus. Tapi relatif realita kehidupan ya, real life ya. Kalau misalkan kita ngomong seperti tadi, memang banyak sekali orang-orang yang kayak ya ngejudge itu semua by the cover kayak Bener. gitu. Padahal Udah. cover itu nggak tentu loh dengan hatinya. Mungkin ilmu itu bisa diukur, tapi hati manusia nggak ada yang tahu sejauh apa. Betul. Kayak gitu. Kan emang nggak ada yang bisa ngeliat hati manusia, Mas. Jadi Iya. orang pasti ngeliat dari aslinya gitu. Nggak, maksudnya kebaikan dari hatinya seseorang itu nggak ada yang tahu gitu. Mm. Mungkin pada saat ilmu kan bisa diukur nih, tes nih, dia pintar, dia ini kayak gitu. Ada passing grade-nya. Nah, passing ya. grade-nya. Tapi kebaikan seseorang nggak ada passing grade-nya, Bener. ya kan? Iya. Iya. Pada saat ini apa namanya politikus-politikus mencalonkan dia baik sekali loh. Tapi pas jadi Iya, lupa. nggak semua. Tidak Oknum, semua. oknum. Hanya oknum. Oknum. Seperti oknum kemarin DPR barusan dilantik ya kan, 4 orang DPR di mana itu? Nanti ada dijelasin ya. Gorontalo. Di Gorontalo. Setelah dilantik kemudian 1 minggunya tertangkap pesta sabu. Luar biasa loh kan. Luar biasa itu. Blunder. Baru juga seminggu. Kayak trial Spotify. Iya lagi. Itu mah 7 hari doang. Iya kan seminggu. Iya 7 hari seminggu ada. Enggak sih, ngetes aja fokus atau enggak. Fokus kok, fokus. Meskipun Bagus, ini bagus, otaknya bagus. sebelaknya enak nih. Iya lagi. Aku nggak suka pedes ya. Aduh. Ya ngomong-ngomong sudah 35 menit. Kabrak terus ya. Tapi seru, obrolannya seru. Betul. Berbobot juga, dalam juga. Dalam. Gitu kan. Ini podcast paling dalam di antara yang paling dalam. Tapi ini itu sih mungkin disclaimer juga buat teman-teman semuanya bahwa mungkin perbuat apa ya yang dilakukan Kak Adel itu ada baik ada buruknya gitu kan. Jadi buat teman-teman semuanya kayak mungkin beranggapan ih aku kayaknya mau ngikutin Kak Adel atau enggak itu Pengen dicoba gitu. iya benar. Mungkin Kak Adel bisa cerita gimana sih Kak kalau ngikutin itu apakah oke gitu atau Itu tidak disarankan sih. jangan ngikutin Itu gitu. tidak disarankan. Ini tidak untuk ditiru. Itu tidak Itu disarankan. tidak untuk ditiru. Itu perbuatan nih guys. Ya kan. Aku sadar kalau itu nggak baik. Ya. Sorry. Sebenarnya baik atau nggak baik itu Pada diri kan masing-masing. relatif kan. relatif tergantung ya. tergantung. Cuman itu kurang patut ketika kalian tidak memiliki apa ya basic Dan alasan yang sangat kuat. Apa Untuk, sih yang jangan sampai kalian melakukan ini pindah-pindah karena ada juga loh pindah-pindah hanya karena cowok. Iya. Dengan cowok si A mengikuti si A, dengan cowok si B mengikuti B karena bucin. Itu Beda banyak agama. banget, iya kan. Nah, itu baru nggak bisa. Kalau kalian punya keraguan yang seperti aku, lebih tepatnya kalian mendatangi mursyid atau sosok Spiritual. coach ataupun sosok guru yang bisa menggate lah apa ya, Ngelit gitu ya. ngelit Jalur, perjalanan iya. spiritual kalian agar apa? Agar kalian tidak terperosok ke
jurang yang jauh lebih dalam. Tahu jalan pulang lah ibaratnya. Tahu Orang jalan hidup itu pulang. tujuannya apa sih? Cari jalan pulang. Orang hidup ini apa tujuannya kalau dicari, kalau nggak balik lagi ke Tuhan? Dari tanah kembali ke tanah. Betul. Ya, dari langit kembali ke langit. Iya, tujuan kita hanya untuk pulang. Tujuan kita kan hanya untuk cari jalan pulang. Bener. Ya Cuman tinggal tersesat jalan-jalan atau aja. enggak gitu ya kan. Di perjalanan kita untuk menuju jalan pulang itulah kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Itulah pentingnya kita harus tahu kita hidup di dunia ini tuh untuk apa sih. Nah, itu harus sih kalian setiap pribadi harus wajib bertanya ke diri kalian sendiri. Kalian hidup di dunia ini fungsinya buat apa? Jangan sampai kalian hanya buat pajangan dunia ya, rame-ramean doang. Aksesoris. Tim hore ya. Ya, tim hore ya kan. Tapi agak bahaya juga sih kalau bahas soal tujuan hidup itu, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang atau mungkin karena pengaruh sosial media atau lainnya, aku nggak tahu Anak ya. zaman Tapi sekarang kena lagi nih kalau kamu bahas nih. Kan anak zaman sekarang ya kan. aku kan nggak tahu, karena aku bilang karena pengaruh sosial media atau apa Iya. mungkin ya. Itu tuh atau mungkin dari zaman dulu, aku juga nggak tahu karena aku nggak hidup di zaman dulu kan. Zaman dulu Kebanyakan itu kapan nih, maksudnya zaman dulu ya kapan? sebelum aku lahir, of Oh. course, sebelum aku lahir, of Zaman course. dulu kayak jauh banget sebelum Masehi gitu maksudmu. Zaman Nabi. Ya itu juga termasuk karena kan aku belum lahir. Iya. Itu maksudnya ada yang kadang tuh mempertanyakan tujuan hidup sampai akhirnya aku nggak punya tujuan hidup, udah bunuh diri aja gitu. Nah, itulah angka-angka bunuh diri zaman sekarang itu tinggi banget. Karena apa? Betul. Karena orang nggak pernah tahu dia hidup itu sebagai apa dan untuk apa gitu. Dia nggak pernah bisa menemukan apa sih arti dari hidup mereka. Nah, itu penting banget, apalagi Gen-Z yang dikit-dikit ya kena mental health. Nah, kayak kan gitu. Kak Adel juga Genzi. Makanya ini aku menyuarakan untuk teman-teman Gen Z yang lain yang masih mental telo ya kan. untuk nggak dikit-dikit kena mental health. Nah, kayaknya akan lebih seru lagi habis ini, kita akan bahas tentang mental health di Gen Z ya kan. Ada Kak Adel yang sangat tahu tentang ini dan katanya juga pernah hampir ya Aduh, minum apa? hahaha. Sesuatu. Enggak. Itu Iya. berita burung ya, berita burung. Oke, kita bisa lanjut dibahas di segmen berikutnya, tetap di Relung Hati. Tak sejalan dengan hati. Ya apa?